A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa ba'du. Jamaah sidang salat subuh rahimakumullah. Bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang membedakan kita dengan bulan-bulan yang lain. Di antaranya ya kita terbiasa menahan lapar di siang yang tidak kita lakukan selain di bulan Ramadan. Ada satu lagi sebenarnya kesempatan atau momen yang datangnya itu hanya pada bulan Ramadan. Yaitu apa yang disebut oleh bahasa kita sebagai qiyamul lail atau menghidupkan malam. Saya menganggap bahwa kita punya kesempatan yang luar biasa untuk lebih memperhatikan qiyamul lail, karena saya hampir yakin bahwa mungkin semua dari kita pasti menghajatkan atau pasti menginginkan sahur dan pasti bangun malam untuk melaksanakan ibadah sahur. Dan tentu itu ada momen-momen sebelum atau sesudah sahur itu yang barangkali kita di hari ke-7 Ramadan ini belum memanfaatkan dengan baik. Maka dalam subuh yang berbahagia ini, poin itu yang mau saya sampaikan. Pentingnya untuk mendawamkan atau melanggengkan qiyamul lail. Tentu dengan mengisi dengan berbagai aktivitas yang dituntun oleh agama, dengan sholat, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak zikir, dan kemudian membaca Al-Quran tentu saja. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat yang menyebut keutamaan dari qiyamul lail. Saya sebut beberapa di antaranya, misalkan surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi orang mukmin, orang yang muslim itu adalah mereka yang kalau malam hari menjaga jarak antara lambungnya atau antara tubuhnya dari tempat tidur. Artinya menjauhi tempat tidur, berdiri dan melaksanakan qiyamul lail. Motivasinya ada dua, khaufan wa tama'an. Di satu sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain toma', mengharapkan dengan sangat turunnya limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam surat Al-Furqan, misalkan walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyaman, yaitu mereka yang kalau malam hari itu tidak tidur melainkan menghabiskan dirinya untuk bersujud dan bangun sujadan wa qiyaman. Ada juga Quran surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, kanu qalilam minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Orang-orang mukmin itu sedikit sekali tidur di malam hari, tapi kemudian di akhir waktu malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyaknya ayat yang memerintahkan kita untuk memperhatikan waktu ini, dan hadis pun demikian. Saya sebutkan di antaranya beberapa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raq'atani yarka'uhumal abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Sebatas 2 rakaat saja yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu jauh lebih berharga bagi seorang mukmin kecuali atau dibandingkan dunia dan segala yang ada di dalamnya. Ada juga hadis lain yang mengatakan inna minal laili sa'atan. Sesungguhnya di dalam malam hari itu ada momen tertentu, la yuwafiquha abdul muslim, yang kalau seorang muslim bisa mendapatkan momen itu, yas'alullaha ta'ala khairan, dan dia bersungguh-sungguh meminta hanya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyah, niscaya Allah akan mengijabahi apa yang diminta oleh abdun muslimun tersebut. Sidang sholat subuh rahimakumullah, mengapa kemudian kita harus yakin bahwa di dalam munajah qiyamul lail itu ada ladzah, ada kenikmatan. Dalam kitabnya Mau'izatul Muslimin,
Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan paling tidak ada dua alasan. Yang pertama secara akli, yang kedua secara nakli. Alasan yang pertama adalah secara akli. Itu begini, misalkan kita suka kepada seseorang karena dia tampan, baik perilakunya maupun penampilannya, maka kita akan senang kalau senantiasa bisa melihat orang itu dan bisa merasakan kehadiran orang tersebut. Begitu juga dengan apa yang kita rasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu kita suka untuk berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara nakli, ternyata qiyamul lail ini sudah dipraktekkan oleh para pendahulu kita, para generasi sahabat dan tabi'in. Saya sebut diantaranya misalkan Ali bin Bakar al-Basri, dia mengatakan mundu arba'ina sanah, sudah berlampau 40 tahun yang dia lakukan sehari-hari, ma ahzanani syai'un siwa tulu'il fajri. Yang membuat hatiku sedih itu adalah terbitnya fajar. Dalam arti beliau sangat merindukan momen-momen malam hari ketika bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap turun atau munculnya fajar itu adalah kesedihan yang nyata bagi seorang Ali bin Bakar al-Basri. Ada juga Al-Fadhil bin Iyad mengatakan idza gharabatis syamsu farihtu. Kalau matahari tenggelam itu saya senang sekali. Kenapa? Bidzolam, karena gelap, dan di saat itu li kholwati birabbi, itu adalah saat di mana aku Al-Fadhil bin Iyad punya waktu bermesraan, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala'at, tetapi ketika matahari itu terbit, hazintu, saya sedih. Kenapa? Lidukhulin nasi alayya, berganti dari bertemu Allah, bermesraan dengan Allah, sekarang berganti manusia-manusia yang punya banyak keperluan dan menghadap kepadaku. Sidang sholat subuh rahimakumullah, ada 7 tingkatan qiyamul lail yang disebutkan oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Saya akan uraikan secara sekilas supaya kita bisa menakar sampai di level mana sih sebenarnya qiyamul lail yang saya dan panjenengan semua sudah praktekkan selama ini. Yang pertama dan paling tinggi itu tentu saja ihya'u kullil lail, menghidupkan semua bagian dari malam. Tentu tidak semua orang akan bisa melakukan itu, dan disebutkan dalam kitab tersebut bahwa wa huwa sya'nul aqwiya, itu hanya orang-orang tertentu yang memang punya niatan dan kuat zahir dan batin untuk ihya'u kullil lail. Nomor 2 adalah qiyamu nisfil lail. Kalau tidak bisa keseluruhan malam ya sebahagiannya saja. Jadi dibagi 2 malam itu dan dihidupkan sebagian malam. Nomor 3 adalah qiyamu thulusil laili minan nisfil akhir. Dihidupkan sepertiga malam terakhir. Itu yang biasa disampaikan kepada kita oleh para ustadz-ustadz kita. Nomor 4 adalah qiyamu sudusil lail al-akhir au khumusihi. Kalau enggak bisa sepertiga ya 1/5 atau 1/6 bagian terakhir dari malam tersebut. Nomor 5 adalah qiyam fi ajza'il laili mutlaqan ba'dan naum. Tidak usah dihitung ini 1/3 atau 1/4 atau 1/5, yang jelas oke, tidur dulu, nanti pada waktu tertentu sebangunnya bangun dan kemudian melaksanakan qiyamul lail. Itu tingkatan nomor 5. Nomor 6 Bapak Ibu itu qiyam miqdari arba'i raka'atin au rak'ataini. Kalau misalkan tidak cukup waktu yang panjang, asalkan cukup untuk sholat 2 rakaat atau 4 rakaat itu sudah cukup. Qiyamu miqdari arba'i raka'atin au rak'atain. Nah, nomor 7 adalah sesuatu yang sebenarnya saya pikir paling ringan untuk dilakukan. Pun kalau kita tidak bisa mengejar keseluruhan malam karena ada pekerjaan yang menunggu keesokan harinya, tidak bisa setengah malam atau 1/3 atau 1/6 malam, maka yang paling ringan adalah qiyamu qablas subahi waqtas sahri haitsu la yudrikul ahadus subhana iman. Asalkan bangun sekejap atau sebentar sebelum sholat subuh. Jadi
sebelum adzan itu kita dalam posisi bangun itu sudah cukup dan insya Allah juga merupakan keberkahan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya pikir ini momentum yang tepat untuk kita mengintrospeksi diri sendiri karena pertama tadi ya waktunya luar biasa panjang. Kita pasti pengen bangun untuk sahur tapi mari kita tambah dengan satu niat lagi yaitu qiyamul lail. Baik sebelum sahur maupun sesudah sahur. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.